Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Ini terkait dengan hari ini pemerintah dan juga DPR RI telah mengesahkan RUU KUHP menjadi undang-undang. Menkumham Yasona Laoly hadir dalam rapat paripurna pagi tadi dan mengatakan pengesahan ini merupakan momen bersejarah dalam penyelenggaraan hukum pidana Indonesia. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MGN Valencia Melvinci langsung dari gedung DPR RI Senayan. Selamat siang, Valen. Bagaimana jalannya sidang paripurna tadi? Selamat siang Reno dan juga pemirsa. Pagi hari tadi pukul 10 waktu Indonesia Barat di DPR RI Senayan, Jakarta. Hari ini sudah diselenggarakan sidang paripurna ke-11 masa persidangan kedua tahun 2022-2023 yang mengesahkan rancangan Undang-Undang KUHP. Kini sudah sah menjadi Undang-Undang KUHP. Nah, Undang-Undang KUHP ini merupakan produk KUHP pertama yang merupakan buatan Indonesia dan ini akan diimplementasikan namun nanti 3 tahun setelah hari ini. Jadi 3 tahun setelah disahkan sebagai Undang-Undang KUHP, maka ini akan bisa diimplementasikan di Indonesia. Tadi pada saat sidang paripurna berlangsung, ini juga dihadiri secara langsung maupun tidak langsung ataupun offline dan online. Dan tadi juga dihadiri langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, ada Yasona Laoly. Tadi sidang berjalan dengan lancar, walaupun tadi kita saksikan secara langsung memang ada yang walk out pada saat sidang paripurna ini berlangsung. Tadi walk out dari fraksi PKS, yakni Iskan Kolbalubis yang menyatakan bahwa dirinya menginginkan ada pasal yang dihapuskan. Namun hal ini kemudian dijawab oleh pimpinan sidang DPR RI Sufmi Dasko yang mengatakan bahwa penolakan ini harus dilakukan dengan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Nah, pada saat pengesahan di tingkat pertama sebenarnya rancangan undang-undang ini sudah disetujui oleh seluruh fraksi yang ada di DPR. Dengan catatan ada 2 fraksi, yakni fraksi Demokrat dan juga fraksi PKS yang setuju dengan memberikan catatan. Tadi pada saat sidang paripurna ini berlangsung juga ada tanggapan yang disampaikan oleh fraksi Demokrat dengan catatan apa yang sebenarnya diberikan pada saat sudah menyetujui pengesahan RUU KUHP ini berikut dengan yang sudah disahkan hari ini menjadi Undang-Undang KUHP. Nah, selain itu, Reno dan juga pemirsa, tadi banyak sekali pihak yang juga mengapresiasi bagaimana kerja pemerintah dan juga DPR RI dalam mewujudkan pengesahan RUU ini menjadi undang-undang. Yasona Laoly tadi juga sempat menyampaikan memang tentu dalam perjalanan pengesahan menjadi undang-undang KUHP ini tidaklah semuanya mulus. Ada banyak pihak-pihak yang juga menyampaikan pendapatnya dan juga ada yang masih menyampaikan kontra pada apa saja poin-poin yang ada di dalam undang-undang KUHP ini. Namun yang terakhir tadi pada saat press conference, Yasona Laoly menyampaikan jika memang ada yang merasa bertentangan dengan beberapa pasal yang dianggap kontroversial. Bisa saya jabarkan ada beberapa pasal yang masih dinyatakan kontroversial, misalnya mulai dari pasal penghinaan presiden, pidana kumpul kebo, pidana santet, vandalisme, hingga penyebaran ajaran komunis. Ini bisa menempuh jalan yang memang sudah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia, yakni dengan mengajukan judicial review menuju ke Mahkamah Konstitusi. Nah, selain itu untuk elemen-elemen yang juga hadir hari ini di DPR RI, tadi Menkumham mengapresiasi semuanya dan berharap nantinya dalam jangka waktu 3 tahun ke depan ini bisa menjadi waktu yang tepat bagi pemerintah, DPR, dan juga pihak-pihak lainnya untuk mempersiapkan implementasi dari undang-undang ini berikut dengan berupaya menyosialisasikan lebih maksimal lagi kepada masyarakat terkait dengan hal ini. Reno. Valen, setelah RUU KUHP ini disetujui begitu ya, sudah disahkan menjadi Undang-Undang KUHP. Langkah selanjutnya apa? Apakah ada periode waktu tertentu untuk masa sosialisasi supaya masyarakat paham terlebih dahulu baru akan diterapkan atau langsung diterapkan? Benar Reno, ada masa yang sudah ditetapkan untuk melakukan sosialisasi dan juga persiapan dalam rangka sebelum implementasi dari UU KUHP ini. Hal ini sendiri sebenarnya juga tertuang di dalam UU KUHP ini. Nah, ini nantinya selama jangka waktu 3 tahun. Saya akan bacakan di pasal 627 RUU KUHP, ini dituliskan undang-undang ini mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Jadi
hari ini 3 tahun selanjutnya barulah nanti akan bisa diimplementasikan di masyarakat. Nah, apa yang harus dilakukan selanjutnya adalah ini terkait dengan bagaimana upaya pemerintah, DPR RI dan juga elemen lainnya, mulai dari tadi seperti yang diajak langsung oleh Menkumham, mulai dari akademisi dan juga dari lembaga organisasi masyarakat lainnya, semua elemen masyarakat diajak untuk bersama-sama kita melakukan persiapan, berupaya untuk menyosialisasikan apa sebenarnya isi dari Undang-Undang KUHP yang dimiliki oleh Indonesia saat ini dan apa pula perbedaannya dengan KUHP yang selama ini sudah berlaku di Indonesia hampir selama 76 tahun. Kita gunakan KUHP yang merupakan turunan dari produk Belanda. Nah, nantinya setelah sudah sampai pada waktunya di 2025 lebih tepatnya, nanti undang-undang KUHP ini akan bisa diimplementasikan di Indonesia. Nah, selain itu memang masih banyak pandangan masyarakat yang kontra, mengkritik dan juga melakukan protes terhadap apa yang disahkan hari ini di DPR RI. Tadi ada informasi nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, sebentar lagi kalau sesuai dengan jadwal, ini ada beberapa aliansi yang menyatakan dan juga mengajak terkait dengan protes yang akan dilakukan di Senayan, di DPR RI. Dan ini masih sama dengan demonstrasi yang dilakukan kemarin 5 Desember 2022 di kawasan Senayan ini. Banyak kalangan yang melakukan protes dan juga menyampaikan, menyuarakan juga penolakan mereka terkait dengan beberapa pasal-pasal kontroversial yang ada di dalam UU KUHP yang sudah disahkan hari ini. Tapi tadi pada saat awak media menanyakan langsung kepada pimpinan DPR RI, ini dijawab oleh Lodwig dari Partai Golkar. Ia menyatakan bahwa sejauh ini tidak ada rencana dari pimpinan DPR RI untuk menanggapi langsung apakah nanti akan ada protes di depan gedung DPR RI atau tidak, karena sudah ada jalur yang disiapkan jika memang ada kalangan masyarakat yang kurang setuju dengan UU KUHP ini. Dan selain itu, Reno, tadi Menkumham juga menyampaikan bagaimana pendapat dan juga pandangannya terkait dengan berhasilnya DPR RI dan juga pemerintah dalam pengesahan UU KUHP yang diselenggarakan hari ini. Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Yasona Lauli berikut ini. Semua masukan masyarakat kami terima dengan baik. Tentunya pada saatnya kita harus mengambil keputusan dalam suatu rapat paripurna untuk melahirkan. Tadi saya katakan ternyata tidak mudah melepaskan diri dari warisan kolonial. Saya kira kita tidak mau lagi menggunakan produk-produk kolonial. Terlalu lama. Seolah-olah anak-anak bangsa ini tidak mampu melahirkan sesuatu jadi produk undang-undang. Karena tadi Dan pemirsa, itu tadi yang disampaikan oleh Menkumham terkait dengan bagaimana pandangannya terkait berhasilnya pemerintah dan juga DPR RI mengesahkan Undang-Undang KUHP yang memang masih perlu waktu panjang lagi untuk persiapan dan juga sosialisasi kepada masyarakat sebelum akhirnya benar-benar bisa diimplementasikan. Reno. Waktu 3 tahun untuk melakukan masa sosialisasi, termasuk jika ada kalangan masyarakat yang masih ada keberatan dengan sejumlah pasal, ini bisa menempuh jalur yang tersedia di negara ini. Terima kasih Valencia Melvinci untuk informasi Anda langsung dari gedung DPR RI Jakarta.